Jadi ada pertanyaan nih agak sensi terkait apa itu? Nah ini bukan khusus cowok. Oh beda ya. Ini cewek Oh, nih. cewek. Oke. Jadi Area wanita ya. ya. Apakah ada? Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di Juna Akasan Channel. Ya kita berdua, saya dan Firman. Untuk di segmen kali ini kita akan membahas tentang informasi tentang tes kesehatan selengkapnya bersama dua dokter cantik ini. Ya. Oke, boleh perkenalan dok? Kan mungkin ada yang belum tahu nih. Iya, perkenalan dok, mulai dari dokter yang paling kanan. Ya. Halo semua, perkenalkan saya Dr. Niken, saya dari Poltekkes Surabaya. Kemudian ini Hai semuanya, nama saya Dr. Dina, saya Dr. Gigi di Poltekkes Surabaya. Oke, mungkin nggak usah basa-basi ya, kelamaan kayaknya, mending langsung aja. Jadi banyak nih DM pertanyaan dari teman-teman terkait tentang kesehatan. Ternyata di Juna Akasan ini banyak banget pertanyaan tentang tes kesehatan. Ya, Mungkin paling mereka, banyak tuh ya. Mungkin karena beberapa mereka udah takut tuh karena banyak kita mungkin karena ini takut gugur apa gitu kan. Ya. Jadi kita kupas semuanya ya terkait dengan Tes gigi. kesehatan mulai dari gigi, mata, Semuanya, ya. lah pokoknya sampai semuanya lah, mulai dari atas sampai bawah. Ya, dan dokter Niken ini dokter umum dan dokter Dina ini dokter gigi. Jadi sudah spesialisnya. Oke, pertanyaan yang pertama dari teman-teman yaitu tentang kita ke dokter Dina dulu, gigi. Jadi ada pertanyaan nih, dok, apakah gigi lubang itu boleh? Oh oke, saya jawab ya. Terkait gigi lubang diperbolehkan. Jadi untuk batas toleransi maksimal gigi lubang yang tidak dilakukan perawatan atau penambahan gigi, batas maksimalnya sebanyak 4 gigi. So, ya untuk lebih baiknya, menurut saya saran saya sebelum tes kesehatan disarankan untuk perawatan atau penambahan gigi terlebih dahulu ya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan lagi dok. Apa boleh menggunakan gigi palsu? Untuk gigi palsu, terutama untuk gigi depan, diperbolehkan asal fungsi estetiknya terjaga dengan baik. Oke, kemudian mungkin ada pertanyaan lagi. Ini masih dokter Dina ya, mungkin ya sekalian kita kupas giginya ya dok ya, biar enak ya. Kan saya penasaran nih, misal kalau ada yang tongkos atau apa, meskipun masih belum dibahel, itu enggak terlalu sih, cuman kayak kelihatan gitu. Apakah itu diperbolehkan sih? Untuk pemasangan behel saat tes kesehatan diperbolehkan. Akan tetapi jika nanti diterima sebagai calon taruna, maka adik-adik juga harus menyetujui untuk pelepasan behel tersebut. Apakah harus ada surat dari dokter yang dokter gigi yang pemasangan behel menyatakan gitu atau gimana? Atau cuma langsung aja? Untuk proses pelepasannya itu ya kalau sudah diterima. Iya. Untuk pelepasannya kita akan memberikan suatu form pernyataan ya Mas Firman, itu nanti sebelum tes kesehatan itu dia akan mengisi suatu surat pernyataan bahwa dia akan menyetujui bahwa dia akan melepas saat diterima menjadi calon taruna. Nah untuk prosesnya saat tes kesehatan kami hanya menanyakan dokter mana yang merawat dan mulai tahun berapa perawatan itu dimulai. Hanya sekedar itu saja. Ini simple ya formnya. Firman, mungkin aku bisa nambahkan ya kalau untuk surat pernyataan tadi yang seperti tanyakan bagaimana itu surat pernyataannya sudah ada di awal. Waktu awal tes ya? Jadi awal tes nanti itu kan ada nama, terus ada ketentuan kalau tes kesehatan ini dilakukan di present time ya. Jadi saat itu jadi harus disetujui dan tidak boleh dibandingkan ya dengan pemeriksaan dari dokter lain. Dan di poin terakhir itu ada kalau misalnya saya memakai behel nanti akan melepas saat diterima menjadi taruna kali. Itu namanya di mana? Nanti ada di download pengumuman tes kesehatan nanti di download peserta dan akan dibawa ke waktu mereka akan tes. Berarti intinya para calon taruna harus benar-benar rajin-rajin cek pengumuman waktu tes kesehatan. Apa aja sih form yang akan dibawa, mau dipersiapkan
untuk tes kesehatan tersebut ya dok. Iya, benar. Jadi ada lagi pertanyaan tentang gigi. Gigi itu normalnya ada berapa sih? Untuk gigi normal sebanyak 32, tapi seusia kalian biasanya untuk gigi belakang tidak tumbuh semua. Jadi gigi paling belakang, paling ujung atau gigi bungsu yang kita sebut dengan molar 3 tidak semua orang bisa tumbuh. Kadangkala ada kasus di mana tumbuh, cuman gigi itu miring. Kita sebut dengan infaksi, Mbak Bella. Jadi banyak pertanyaan, kenapa gimana kalau ditemukan gigi infaksi? Apakah perlu dicabut dahulu? Jawabannya tidak wajib. Cuman karena suatu kasus misalkan di saat gigi infaksi itu mengalami keluhan yang berulang atau yang mengganggu aktivitas sehari-hari, maka saya sarankan untuk dilakukan odontoktomi atau pengambilan gigi bungsu tersebut. Itu yang saran terbaik dari saya. Jadi kalau misal miring, misal atau tampak yang depan, itu bisa nggak? Maksudnya miring giginya gitu. Miring untuk kategori gigi depan maksudnya? Iya. Oh, jadi ini termasuk kasus di mana salah posisi ya? Iya. Untuk salah posisi, kalau kategorinya itu tidak terlalu parah atau hanya rotasi sedikit atau gigi bungsu, itu kami toleransi, jadi tidak bersifat menggugurkan. Masih aman ya? Masih aman guys. Asal nggak ompong. Coba Iya. Di depan. terus di depan ompong jadi taruna kan lucu. Oh iya, bukan ngomong nih. Misal kan misal ada jarak gigi gitu. Apakah Oke. boleh kan? Nah, itu biasanya. Saya yang bicara tentang jarak ya, kita sih lebih dominan ke fokusnya ke gigi depan karena fungsi estetik. Jadi kalau untuk batas toleransi jarak antar gigi, di mana gigi itu seharusnya hanya berjarak 0,5 mm, itu kita batas toleransinya maksimal 2,5 mm. Jikalau memang lebih dari 2,5, itu akan mengurangi scoring dari tes kesehatan tadi. Seperti itu. Jadi buat teman-teman disimak terus video ini, jangan sampai skip ya, karena informasi ini sangat detail tentang tes kesehatan. Lanjut. Mungkin ini Apa dok lagi? masalah gigi kan masih Iya. ada pertanyaan kemarin tuh gigi yang di crown itu gimana? Atau sama yang crossbite? Iya. Bentar. Crown itu seperti apa? Ya, Jelasin. ya. Apa dulu dok? Ya. Bahasa awam crown itu adalah mahkota selubung atau gigi palsu yang menyelubungi gigi asli yang mengalami kerusakan. Nah, itu diperbolehkan. Bagus, malah itu sebagai suatu upaya bagaimana kalian itu menjaga kesehatan gigi. Jadi tidak ngebiarin bahwa gigi itu rusak terus dibiarin saja. Itu merupakan upaya kalian yang menjadi penilaian khusus bagi kami. Nah, itu diperbolehkan untuk gigi depan, untuk gigi belakang semuanya boleh. Ya. Untuk terkait crossbite itu kan bahasa awamnya gigitan terbalik ya, terutama crossbite gigi anterior atau gigi depan itu diperbolehkan asalkan tidak terlalu parah gitu ya, tidak mengganggu profil wajah. Misalkan kalau crossbite itu adalah rahang bawah yang terlalu maju, jadi rahang atasnya terlihat lebih mundur. Nah, itu apakah mempengaruhi profil wajah yang signifikan apa enggak, itu yang akan menjadi poin penilaian kami ya gitu Mas. Mantap. Apalagi kalau sampai ada gangguan bicara ya dok ya. Iya, jadi fonasi ya. ya fungsi fonetik sama fungsi pengunyahan. Jadi di gigi itu sebenarnya ada 3 guys. Yang poin utamanya nomor 1 itu fungsi estetik, yang kedua itu fungsi fonetik atau fungsi bicara, dan yang ketiga itu adalah fungsi pengunyahan. Nah, itu 3 poin penting yang kami nilai dalam tes kesehatan. Oke. Ya. Mungkin contoh yang bagus ya, nih mantan taruna giginya bagus. Standar. Rapi ya, bagus giginya. Terus apa lagi nih? Apalagi banyak pertanyaan yang masuk ya. Banyak sekali. Misal kalau habis kecelakaan terus giginya patah separuh atau gimana? Itu gimana Oke. tindakannya? Iya, kalau mengenai gigi patah,
kembali lagi ke gigi depan, ini adalah fokus kita. Untuk gigi patah tidak lebih panjang dari sepertiga tinggi mahkota itu kita toleransi kalau memang itu dibiarkan. Tetapi kalau lebih dari sepertiga panjang mahkota itu wajib untuk dilakukan restorasi atau penempelan maupun mahkota selumpuh. Itu wajib. Waktu berapa lama? Untuk mahkota selumpuh tergantung dari dokter gigi masing-masing ya, cuma tidak lebih dari sebulan saya rasa. Jadi cukuplah ya buat kalian yang mengalami suatu fraktur atau gigi patah, cepat untuk dilakukan perawatan ya. Jadi masih aman lah dok ya, Iya. karena ini masih panjang gitu. Iya. Ini masalah gigi doang nih, belum yang lain. Iya, gitu. Permasalahan tentang gigi ini udah selesai ya nih. Jadi kita lanjut di dokter Niken. Yaitu umum. Jadi pertanyaannya jadi gini, apa aja sih tahap tesnya di Tes kesehatan? Coba jelaskan dokter Niken. Siap. Kalau tes kesehatan itu secara keseluruhan ya, jadi penilaian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi semua kita nilai firman Mbak Dela. Jadi dari anamnesa, dari wawancara yang kita tanya tentang riwayat penyakitnya apa, terus keluhan-keluhannya dia selama ini apa, dan itu statusnya pressure ya. Jadi saat itu kita lakukan pemeriksaan. Kemudian secara fisik kita lihat ya dari atas ke bawah tadi ada nggak kelainan-kelainan yang akan mengganggu aktivitasnya dia sebagai taruna nantinya. Dia akan lakukan pengukuran tinggi badan, kemudian berat badan, nanti kita tahu posturnya itu pas atau enggak, sesuai atau tidak, kemudian semua mata, telinga, hidung, kemudian dada, terus itu kemudian itu pemeriksaan fisik ya. Terus lalu ada pemeriksaan fisik tadi termasuk pemeriksaan gigi, jadi semuanya. Kemudian ada pemeriksaan laboratorium, jadi ada pengambilan darah, nanti ada formulir yang kita periksa, kemudian periksa urin, terus kemudian foto ya untuk penunjang, foto dada, ronsen, kemudian untuk EKG untuk mengetahui di rongga jantung normal atau tidak, terus pendengaran ya lengkap. Iya, mungkin terus kita khawatir ya kalau selengkap itu. Kalau gitu. sebenarnya nggak usah terlalu khawatir Mbak Dela, karena kita punya standar yang tidak, ya standarnya kita bukan mencari yang dia perfect ya, dia sempurna, enggak sih, masih banyak toleransi. Jadi tes kesehatan ini bukan hanya khusus untuk di Poltekkes saja. Ini di sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Jadi untuk UPT dari darat, laut, udara. Jadi standar penilaian itu sama ya. Enggak hanya di Poltekkes Surabaya. Ya. Oke. Yang pertama itu tentang tinggi badan. Banyak nih. Pertanyaannya gini, alat untuk dites di sini itu apa sih alat ukurnya? Karena mereka banyak yang tes, terus ternyata di sini kok ternyata saya tingginya kurang 2 cm. Apakah di sini dikurangi 2 cm atau gimana? Itu ada pertanyaan gitu ya kemarin. Banyak banget. Iya, gimana nih dok? Iya. Kalau tinggi badan Iya. banyak memang kadang itu peserta juga waktu ukur tinggi badan loh, kok saya kurang begini. Ada sama kita ulangi lagi ya, dilihat lagi. Karena kan alat kita itu alat standar dan sudah dikalibrasi Mas Firman. Jadi kita benar-benar menjamin ya alat itu sesuai standar dan benar-benar dia tinggi badannya seperti itu. Jadi emang coba kalau Mas Firman main ke klinik dilihat, jadi dari kayu ya, dari kepres, jadi tahu benar dan dia sikapnya juga benar. Mungkin waktu pengukuran tinggi badan di tempat lain atau gimana, mungkin kan dia kadang nggak, kakinya tumitnya nggak mepet, kali ya, terus dia terlalu anak nakal ya, anak itu kadang mendongak gitu. Biar kelihatan tinggi gitu ya dok. Nah kemudian ini dok, ada yang tanya perihal berat badan. Nah itu berat badan apakah harus ideal sih? Kalau misalkan postur tubuh sama berat badannya nggak ideal, misal badannya agak lebih overweight dikit. Nah kan gimana nih dok? Banyak sekali Kok kelihatannya ke saya ya? bercanda. Coba deh ini, masalah tinggi badan sama berat badan ya. Iya. Gimana kalau Mas Firman yang berdiri? Ayo proporsional. Seperti ini, jadi gitu kan. Jadi kenapa sih? Jadi nanti kan setelah tinggi badan, terus diukur beratnya, Mas Firman itu nanti kita ukur body mass index ya.
Ya, karena kan Mas Firman udah tahu ya, sebagai taruna kan kita ada fisik ya, fisik ya, iya. kita dituntut untuk kuat ya, fisiknya bagus. Kalau misalnya overweight yang terlalu gemuk juga akan mengganggu sekali kegiatan ya. fisiknya. Tapi ini kan masih ada waktu, Iya, masih ada setelah waktu ada masih waktu. banyak. Mungkin bisa ya rutinitasnya kegiatan kita olahraga workoutnya. Iya, boleh. Biar boleh. menurunkan badan mungkin. Bentar, tadi kan membahas tentang ideal-ideal terus nih. Terus gimana sih rumusnya biar tahu kalau kita itu terbilang termasuk golongan ideal? Nah, iya. Kalau rumusnya untuk mengukur BMI ya, Body Mass Index itu berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kubik. Jadi nanti ada rumusnya ya Mas Firman Iya, ya, ditampilkan cantumkan ya. ya. Nah, kalau mau tahu tinggi badan berat badannya ideal atau enggak, silahkan datang ke klinik. Iya. Nah, kita ada pengukurannya, kalau mau sambil kita hitungkan, terus kita bisa kasih saran ya. Saran konsultasi lah Jadi ya. di Teknik Penerbangan Surabaya ini itu kita ada Premedex. Premedex. Premedex itu apa itu? Jadi Premedex itu persiapan ya, medical check up untuk kalian yang mau atau berminat menjadi taruna. Jadi kita nanti memeriksa semua yang kalian periksa, lakukan tes kesehatan secara real, dan nanti akan tahu kesehatan kalian itu seperti apa. Nanti Biar lebih pede ya menghadapi tes kesehatan. kita bisa ngasih masukan. Ternyata, kamu terlalu berat nih berat Iya. badannya. Kamu nanti harus ya tinggi badan, berat badannya nanti berat atau mungkin justru kurang dengan banyak itu nanti kita kasih tip-tipnya, kasih apa ya, Makanan yang buat menunjang biar Nah, ideal. apalagi gigi ya, gigi Iya. itu kan Paling riskan. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang di luar di sana yang mau daftar si pencatat, kalian bisa langsung ke Politeknik. Sekarang udah dibuka ya? Udah, ya. kemarin Iya, Kita ready ya. Ready dari jam berapa? Dari jam setengah 8 pagi hingga Sampai? jam 4 sore. Oh. Harinya? Senin sampai Jumat kecuali hari libur. Oh gitu. Untuk yang mau daftar gimana caranya? Coba. Nanti kita cantumkan ya kontak WhatsApp-nya di deskripsi atau nanti di akhir. Iya. Apa bisa mereka langsung datang? Harus datang dulu atau atau- harus menghubungi dulu? Iya. Lebih baik untuk appointment terlebih dahulu. Cuma kalau memang perlu langsung datang silahkan. Kami welcome untuk semuanya. Yang penting sesuai dalam jam yang disebutkan tadi Iya. ya sama hari. Supaya kalian datang jauh-jauh ke sini nggak zonk gitu loh hasilnya. Iya, Takutnya betul. kalau ada kegiatan. Karena apalagi formasi dokternya ya saat jaga itu kita juga perlu range juga Mas Firman. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau kalian kurang apa lebih baik kalian sebelum hampir sebulan aja langsung kalian kesini, kalian untuk persiapan apa aja yang kurang, apa aja biar dokter dua ini dan yang teman-teman yang lainnya bisa mengasih solusi buat teman-teman apabila ada yang kurang atau yang harus diperbaiki. Anda kalian bisa keterima di Polres. Karena iya benar, karena tes kesehatan itu banyak yang kurang pede Iya. menghadapinya. Dan banyak yang takut juga. Iya, itu lebih baik sarannya ya gitu, Premedex dulu. Iya. Ya, ya guys. Yuk lanjut nih. Lanjut. Tadi kan ini cuma kita promosi. Promosi. Ya. Lanjut tentang buta warna. oh iya. Apakah? Masalah mata nih. Iya, masalah mata. Kita mulai. Tadi yang tinggi badan, sekarang dari atas mata. Dari mata. Mata ya, mata itu kan penting ya. Iya. Dalam semua mata itu penting banget. Jadi kalau bisa mata itu harus normal. Karena kan kita pendidikan di sini sekitar 3 tahun ya Mas 3 Firman, tahun. ya. 3 tahun. Jadi kalau bisa matanya itu normal, nggak minus. Iya, Nah, karena sangat mengganggu Mengganggu, aktivitas, ya. terutama kegiatan fisik. Misalkan kita pagi lari atau ada apel atau kegiatan fisik lainnya, kan itu kalau misalkan kita menggunakan alat bantu penglihatan itu kan sangat mengganggu, terutama kacamata ya. Iya, itu yang nantang karena sangat jelas ya. Iya, jadi disarankan selagi ini masih jauh, lebih baik operasi atau pencegahan. Iya. Apakah ada limitnya? Bisa normal atau gimana? Sebaiknya normal, Sebaiknya normal. Karena kan
Ya tadi saya bilang 3 tahun pembelajaran di sini kan kita juga tidak mau beresiko. Terus untuk buta warna ya, untuk buta warna itu sebenarnya baik parsial, sebagian maupun total itu tidak kita perkenankan. Kenapa sih seperti itu? Karena kan tahunan itu bersekolah itu bukan cuma bersekolah ya Mas. Jadi sekolah itu selalu kan dapat license. Sementara dari Akeo sendiri atau dari Aimo itu kan menjelaskan ya bahwa tidak diperkenankan untuk buta warna. Jadi kan rugi ya. Sudah 3 tahun di sini menghabiskan waktu di sini sekolah, ternyata mereka mendapat license. Karena buta warna tadi. Jadi juga berpengaruh ya kalau mereka mau kerja juga. Iya. Di tempat kerjanya mereka juga harus ada tes kesehatannya. Iya, itu kan diulang lagi Pak Jera. Jadi tes kesehatan itu nggak hanya cuma waktu masuk menjadi taruna ya. Pasti itu nanti kalau mau masuk kerja pasti kan ada tesnya kan. Sebelum waktu lulus ya. Iya. Sebelum lulus nanti juga ada nanti kan di tengah-tengah kan ada BPJS ya. Kayak juga training itu pasti ada ya tes lagi Kita kesehatan. kita kerjasama ya kalau kita udara dengan balai kesehatan Iya. penerbangan. Jadi nanti dari dokter mereka yang akan memeriksa. Jadi akan continue terus pemeriksaan kesehatan. Lanjut tentang apa lagi nih? Muka, jerawat. Kan biasanya masih muda gini hormonnya naik turun. Nah, kan biasanya timbul jerawat. Atau apakah ada toleransi atau memang kan nggak ada efeknya kan? Kalau mata kita olahraga mungkin ada terganggu kacamata. Kalau memang jerawat, nah ini kan mungkin masih agak ragu nih. Ini mengganggu apa enggak sih? Gitu. Tadi saya mengutip pembicaraan Dr. Dina tadi ya, Pak Asterika. Ya tadi kalau bilang taruna itu performance-nya harus bagus ya maksudnya. Sebenarnya kalau jerawat, kalau cuma sedikit ya, kalau tidak kan kadang kalau jerawat yang banyak banget terus memenuhi muka apalagi bernanah itu kan juga gimana rasanya? Kurang ya. Membaguskan itu kan juga menunjukkan kebersihan yang bersangkutan juga ya. Kalau misalnya berjerawat ini juga masih lama, ya masih bisa ada waktu untuk bersih. Ya kalau misalnya jerawatnya cuma dikit, yang masa remaja ya, masih aman ya tuh. Oke lah, asal nggak yang penuh terus yang mengganggu sekali ya. Nah terus kemarin ada tanya masalah jerawat yang ada di badan. Misalkan itu iya. Punggung ya. Ngaruh nggak sih Dok? Nggak sih? Walaupun sebenarnya nggak kelihatan kan, kalau secara visual kan nggak kelihatan. Itu gimana Dok? Nah itu jerawat di punggung itu ya balik lagi masih ada waktu. Lebih baik diobat. Ya, sekalipun akhirnya tertutup ya mas, tapi saya bilang tadi selama 3 tahun nanti kan nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya apa bisa menginfeksinya kita juga mau. Iya. Jadi lumayan mengganggu juga di sini. Tapi nggak usah khawatir, itu kan bisa diobati kan. Iya. Waktunya masih lama kan. Kan banyak sih klinik kecantikan. Iya. Lanjut. Apa lagi? Oke lanjut, ini masalah varises Dok. Nah gimana nih Dok? Varises ya. Varises itu sebenarnya juga tidak terlalu mengganggu ya, asalkan bukan varises yang berat sekali yang sampai dia mengeluh sakit tuh Firman. Iya. Nah balik lagi, Firman kan taruna ya. Kira-kira kalau dari awal dia sudah varises dengan kegiatan ini seperti itu gimana Firman? Sangat mengganggu apalagi kalau misalkan kita olahraga Dok, terutama ya Dok. Karena kan varises berhubungan dengan di kaki ya. Misalkan kalau lari atau aktivitas lain olahraga kan sangat mengganggu kalau misalkan varisesnya parah. Nyeri ya. Iya, tapi lebih baik ya harus Solusinya gimana kalau misalnya? Ya untuk varises ya kalau misalnya parah sekali dan mengganggu dan menimbulkan rasa nyeri ya diobati dulu. Itu kan sekarang banyak ya untuk suntik varises tuh benar itu. Oke. Next, apa lagi nih? Nah terus ini Dok, misalkan nih dia waktu sebelum menjadi daftar taruna dia itu pernah mengalami sebuah insiden yang misal kecelakaan. Nah, itu ada bekas lukanya. Itu bekas lukanya boleh nggak sih Dok kalau ada bekas luka? Misal selain bekas luka terus misalkan dia habis patah tulang terus dijahit ada bekas jahitan, itu gimana Dok?
Ya tadi ya, kalau bekas luka itu sama sebenarnya, bekas luka, terus tanda lahir, bekas jerawat juga keloid seperti itu ya, itu kan sama ya. Sebenarnya balik lagi kita nilai estetik dan foto. Ya, jadi kalau misalnya kecil atau dia di tempat yang tidak terlalu kan kita kalau misalnya lihat musliman nih, kan saya masih lihat bersih nih gampang, kelihatan ya. Jadi Ganteng guys. jadi kayak gitu, jadi jangan sampai begitu kita lihat, oh kok ada ini ya, ada bekas luka yang jadi sorotan. Jadi kalau misalnya cuma kecil tidak mengganggu ya, it's okay guys, silakan. Ya aman lah. Seperti dari bilang saya, kita nggak cari yang benar-benar sempurna, benar-benar bersih, benar-benar yang kita bukan cari model. Iya. Yang penting itu fisiknya bisa mendukung buat kegiatan, buat aktivitas, stamina-nya juga ya. Nah terus ini dok, ada lagi dok, ada yang tanya, kalau misalkan ada salah satu telinganya yang terganggu pendengarannya itu gimana? Nah, Terganggu itu gimana maksudnya? Ya sedikit tuli lah gitu. sedikit tuli, berarti sudah melakukan pemeriksaannya ya? Mungkin bisa jadi gitu, soalnya kan ada beberapa yang tanya, ini ada telinga saya sebelahnya tuli, itu gimana? Masih ada toleransi atau gimana? Nah, sama seperti tadi ya. Kalau tuli itu kalau pendengaran terganggu ya, itu kan juga akan mengganggu aktivitasnya dia sendiri misalnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu nanti terkait langsung juga. Kan saya bilang tadi ya, perusahaan kesehatan itu kan kontinu terus. Siapa sih yang bisa menjamin 3 tahun mendatang itu tidak akan bertambah derajat kuliahnya. Terus kan nggak enak ya kita belajar mengajar, terus siswanya ada yang sedikit kekurangan yang mengganggu dia juga mengganggu teman-teman. Dan sekarang ini kan lagi masih musim corona nih, COVID. Nah, untuk tes sebelumnya apakah harus sebelum melaksanakan tes kesehatan itu apa wajib swab atau antigen atau gimana? Iya, kalau untuk pelaksanaan tes kesehatan ya kita kan menunggu peraturan dari pusat pastinya. Jadi untuk pertanyaan itu adalah saat ini kita belum bisa menjawab apa ada prosedur yang harus dilalui seperti itu, apakah ada screening pakai swab antigen atau PCR atau genus, nanti kita tunggu pengumuman ya. Iya. Oh ya, tadi kan di awal membahas tentang EKG dan luka. Nah, kita bahas secara dalam. Tadi kan kita sudah bahas secara di luar, secara fisik apa aja yang harus diperhatikan. Nah, sekarang yang di dalam itu gimana? Iya, kalau pemeriksaan organ dalam maksudnya ya, ya. Jadi kan kita itu yang standarnya itu ada foto torak sama EKG aja ya, internal ya. Iya. Jadi kalau untuk foto torak itu kita ingin melihat paru ya, paru-paru kan kita juga nggak mau nanti sampai ada penyakit TBC atau flek paru itu kan menular sekali ya Mas Firman. Jadi tidak hanya mengganggu dia, tapi kan bisa menularkan ke teman-temannya sendiri. Oh ya kita diasramakan kan sekolah ini, jangan sampai nanti gara-gara sapu ini terus semuanya jadi tertular. Jadi pindah aja, nggak usah takut. Untuk paru-paru kalau selama bersih, nggak ada gangguan, nggak ada hal yang merisaukan sih, aman ya. Aman. Tadi kan sebelumnya tadi Dok Mik bilang kalau ada EKG sama torak. Nah, itu gimana sih kalau tesnya? Tapi torak sudah ya? Iya. Sekarang usaha EKG. Jadi itu untuk memeriksa irama jantungnya, untuk melihat kesehatan jantungnya. Jadi pemeriksaannya sebenarnya sederhana. Nanti ditempelin alat, terus nanti dilihat ya, nanti terbaca irama jantung kalian seperti apa. Nah, tapi namanya calon tahu ini kadang-kadang sudah gugup sendiri, sudah grogi. Nah, akhirnya itu irama jantungnya itu naik. Nggak stabil ya dok? Nggak stabil. Kan pemeriksaan itu status patient, jadi yang saat itu. Jadi kalau bisa relax aja, ikutin aja. Nggak usah mikir yang macam-macam, nggak usah pikir. Iya, kebanyakan tuh mikir dok, mikir aman nggak sih gitu. Iya, takut ya. Iya, dan aku sendiri. Makin takut, makin Iya. jadinya makin Iya.
minum air putih ya yang. Oh ya. Jadi ada pertanyaan nih agak sensi terkait Apa itu? Nah ini baru cowok. Oh beda ya. Ini cewek Oh, nih. cewek, oke. Area wanita Ah, ya. Apakah ada tes perawat di Sampai dulu Iya, ya, iya. tes perawat gimana dokter Dina? So, Jadi kalau tes keperawanan kita sih belum termasuk dari item yang kita periksa. Jadi nggak ada tes keperawanan. Jadi nggak ada guys untuk tes perawat. Nah, terus ini ada lagi pertanyaan mengenai ambeien. Ambeien, kenapa Ah, nih? nah. Ambeien. Itu gimana dok? Kalau misalkan ada yang ambeien, bisa nggak sih? Kalau ambeien sih kalau masih ringan aja sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah mengganggu, sampai kan derajatnya besar ya, tinggi itu dia sampai duduk aja yang biasa. Nggak nyaman jadinya. 3 tahun belajar nanti dia nggak nyaman sampai keluar darah kan dipercaya. Jadi kalau misalnya ada ambeien dan merasa nggak nyaman, kan kalau teman-teman itu kan hubungan besar bisa meraba ya, bisa merasakan kalau misalnya ada sesuatu yang nggak nyaman, nggak enak ya silakan diperiksakan dulu. Atau boleh kalau misalnya mau diperiksakan. Iya, lebih baik periksa ya daripada kalian takut sendiri. Iya. Jadi ini kan sudah semua nih guys, kita pastikan tentang informasi tes kesehatan selengkapnya sama dua dokter yang cantik-cantik ini. Jadi kesimpulannya untuk kalian yang belum pernah melakukan tes kesehatan, apa aja sih yang dilakukan sebelum tes itu dimulai? Kalau sebelum tes ya, misalnya persiapan sebelum tes, yang pertama yang penting adalah istirahat cukup. Jadi jangan tidurnya jangan terlalu malam, nggak usah capek-capek, nggak usah begadang, terus minum air putih ya, terus jangan minum obat-obatan. Jangan minum obat-obatan. Apalagi dok selain itu. Terus apalagi ya? Tapi makan boleh ya sebelum? Oh boleh. Makan boleh, berarti nggak harus puasa ya? Harus puasa. Nanti kita tidak ada beberapa item pemeriksaan yang mewajibkan Untuk puasa puasa, sebelumnya. yang penting minum air putih. Yang penting Pede. Jangan grogi ya. santuy aja. Jangan Santuy begadang. ya. Santuy aja. Ya, kan di Poltek Bank ini juga melayani tentang Premedek. Nah mungkin dokter Dina atau dokter Iken bisa menjelaskan premedek yang di Poltek Bank Surabaya itu gimana? Apa aja melayani apa aja? Ayo dokter Dina. Oke, untuk just info aja ya guys. Jadi premedek yang kita tawarkan kepada kalian itu ada beberapa. Kita mempunyai 3 paket. Sebenarnya untuk kelengkapan paketnya nanti kita bisa Brosurnya bisa ditanya. iya nanti Tampilkan. nanti lebih baik kami tampilkan tersendiri mengenai brosur. Untuk kelengkapannya sudah lengkap, tergantung dari paket yang akan kalian pilih, termasuk semuanya konsultasi pun. Jikalau ada contohnya gigi ya Mas Firman, misalkan perlu perbaikan, saya juga membuka untuk pelayanan perawatan gigi, ya, terutama mungkin untuk penambalan gigi, untuk pembersihan karang gigi itu kan beberapa banyak ya yang punya keluhan seperti itu. Nah itu kita bisa membantu. Insya Allah nanti kita berikan yang terbaik, layanan yang terbaik. Oke. Jadi dokter juga mengasih saran untuk kalian yang misal ada yang kurang apa gitu, sebaiknya apa yang dilakukan. Lebih baik secepat mungkin kalian bisa mendaftar untuk Premedek di Poltek Bank. Bisa dihubungin di WA yang udah dicantumin di description. Atau mungkin di DM Instagramnya klinik apa dong namanya? Klinik Pratama. Klinik Poltek Bank Surabaya SBY ya. Klinik Poltek Bank SBY ya. Di follow. Jangan lupa di follow, sama nanti banyak informasi up to date yang akan diberikan di postingannya klinik ya dok, pastinya betul, mengenai tes kesehatan. Iya betul. Oh iya jangan lupa ya, ini kan seperti Mas Firman tadi sudah sebutkan di awal, sering-sering membuka informasi lewat website ya, website. Jangan sampai ketinggalan persyaratan. Iya, website atau media sosial, karena terutama ini dok,
para calon taruna itu malas membaca. Iya, Itu banyak yang katanya membedakan. tapi malah membaca. Iya. Kali aja enggak. Tapi mereka mesti tanya ini. Zaman now ya. Iya. Yang Kalian ini harus yang mana ini yang tengah kalian baca? harus lebih aktif lagi ya. Ya. Karena ini untuk masukan Kalian. kalian sendiri. Semangat. Oke, jadi mungkin cukup sekian ya Dok ya. Iya, Jam iya. kita kali ini terima kasih banyak untuk Dokter Tiket sama Dokter Dina. Sama-sama. Sekian dari video kali ini, kita bincang-bincang dengan dokter ini. Jangan lupa like, Komen, dan subscribe di Video Jurnal Angkasa Channel. dan jangan lupa share video ini ke grup para pejuang sekolah kedinasan, biar teman-teman kalian juga tahu dan mempersiapkan tes kesehatan apa aja yang akan diujikan pada tes kesehatan Spendata. Oke, see See you. you.